Ingat nggak dulu sebelum main game di smartphone tidak seumum sekarang kita main game di HP Nokia yang ada tombol fisiknya. Mulai dari Snake, Bounce, Prince of Persia, sampai balapan di aspal atau cetak gol di real football, semua itu adalah bagian dari kenangan kita di saat HP Nokia masih merajai dunia. Tapi di balik semua game legendaris itu ada satu nama besar yang jarang kita bahas, yaitu Gameloft. Gameloft adalah studio game yang dulu diam-diam jadi raja di dunia game mobile, khususnya di era HP Java. Dari ponsel jadul dengan layar monokrom sampai smartphone pertama, Gameloft nggak cuma bikin game, mereka menciptakan generasi gamer mobile pertama di dunia. Dalam video kali ini, kita akan membahas perjalanan epic Gameloft, dari mereka yang bisa naik ke puncak kejayaannya hingga menjadi pionir game di HP. Sebelum Java jadi bahasa pemrograman di dunia game mobile, mari kita mundur sedikit ke tahun 1993. Waktu itu, main game di HP adalah hal yang hampir mustahil. Bahkan ada upaya dari produsen ponsel seperti Siemens buat nyelipin Tetris ke perangkat mereka. Tapi karena masalah lisensi, game itu gagal diluncurkan secara resmi. Setahun kemudian, tahun 1994, muncullah perangkat yang digadang-gadang sebagai smartphone pertama di dunia, yaitu IBM Simon Personal Communicator. Bentuknya besar, lalu menggunakan layar sentuh, dan yang paling mengejutkan, dia sudah punya satu game sederhana bernama Scramble. Game ini seperti 15 puzzle yang bisa dimainkan menggunakan pensil layar sentuh yang sudah disediakan. Titik baliknya datang di tahun 1997 saat Nokia merilis 6110. Disinilah segalanya berubah. Lewat satu game sederhana bernama Snake, Nokia secara nggak langsung menciptakan budaya baru, yaitu main game di HP. Snake yang terinspirasi dari game arcade lawas seperti Blockade dan Nibbler sangat sukses besar pada saat itu. Java adalah bahasa serbaguna yang waktu itu jadi andalan buat bikin aplikasi dan game ringan. Pada saat itu, Java sangat menarik bagi para developer. Java juga memiliki fitur yang fleksibel, gratis, dan bisa dipakai hampir di semua perangkat. Tapi jangan bayangin Java dipakai buat bikin game besar seperti game AAA. Java itu lebih cocok buat game-game simple tapi seru dan bisa jalan di HP kecil dengan memori terbatas. Tahun 2001, segalanya berubah ketika Java merilis versi khusus untuk perangkat kecil, yaitu Java 2 Micro Edition atau J2ME. Inilah yang bikin HP mulai bisa menangani game yang lebih cepat, lebih interaktif, dan tentu aja lebih seru. Bisa dibilang ini momen dimana HP bukan cuma buat telepon dan SMS, tapi juga resmi naik kelas jadi konsol game mini. Dengan hadirnya J2ME, developer bisa bikin game yang sebelumnya cuma mimpi di HP. Kombinasi antara Java, hardware yang makin kuat, dan memori yang makin besar bikin HP berubah jadi perangkat bermain baru. Game-game gak lagi cuma hitam putih atau turn-based lambat. Sekarang kita bisa merasakan kecepatan, warna, dan aksi langsung dari genggaman. Tahun 1999, di tengah hiruk-pikuk revolusi digital, lahirlah sebuah studio game yang diam-diam akan mengubah dunia mobile gaming selamanya, namanya Gameloft. Dari awal berdirinya, Gameloft tidak setengah-setengah. Mereka langsung all-in ke platform Java, sebuah langkah yang saat itu belum banyak dilirik perusahaan lain. Sementara developer lain masih fokus ke PC dan konsol, Gameloft memilih jalur yang berbeda. Hasilnya, dalam beberapa tahun saja, Gameloft telah mengembangkan ratusan judul game. Mulai dari game action, sport, petualangan, sampai puzzle, semua tersedia dari satu nama, yaitu Gameloft. Beberapa game mereka bahkan jadi ikon era Java, mulai dari Prince of Persia, Asphalt, hingga Real Football. Setiap game punya kualitas di atas rata-rata dan mampu bersaing dengan game konsol mini lainnya. Titik krusial datang di tahun 2002 ketika Nokia dan Siemens mengintegrasikan Java ke ponsel mereka. Hal ini membuka jalan bagi Gameloft untuk menyuntikkan game-game mereka langsung ke dalam sistem HP-HP tersebut. Bisa dibilang ini adalah titik balik yang membuat game mobile Java naik kasta dan mulai mendominasi pasar global. Tahun 2006, Gameloft mengambil langkah besar yang akan mengubah cara mereka beroperasi. Mereka membuka studio baru di dua negara dengan potensi besar, yaitu India dan Tiongkok. Bukan tanpa alasan, biaya tenaga kerja dan infrastruktur di sana jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara barat. Hasilnya, Gameloft berhasil memangkas biaya produksi hingga 30%, sebuah angka yang luar biasa dalam industri game. Dengan efisiensi sebesar itu, Gameloft bisa meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan kualitas. Mereka bisa memproduksi lebih banyak game lebih cepat dengan sumber daya yang lebih terjangkau.
Strategi ini memberikan keunggulan kompetitif yang besar di tengah persaingan ketat. Tapi seperti dalam game, tidak semua strategi selalu berhasil. Di tahun yang sama, Gameloft juga mencoba terobosan baru bernama Gameloft Connect, sebuah aplikasi seperti toko game online tapi versi mereka sendiri. Tujuannya jelas, yaitu memotong ketergantungan pada distributor dan provider serta menciptakan ekosistem langsung antara Gameloft dan pemain. Sayangnya, platform ini gagal menarik cukup banyak pengguna. Meskipun ide dasarnya menjanjikan, realitanya justru sepi peminat. Biaya operasional lebih besar dari pemasukan dan dalam waktu kurang dari setahun, Gameloft harus menutup layanan tersebut. Tapi kegagalan itu bukan akhir, justru jadi titik balik. Gameloft akan kembali dan kali ini dengan serangan besar-besaran. Tahun 2006 hingga 2007 menjadi babak baru dalam sejarah Gameloft. Kali ini mereka tidak lagi hanya fokus pada produksi game, tapi juga berhadapan langsung dengan raksasa industri, yaitu EA Mobile. EA yang sudah punya nama besar di dunia konsol dan PC mulai serius merambah ke mobile. Persaingan pun jadi tak terhindarkan. Tapi alih-alih gentar, Gameloft justru melawan dengan strategi yang berani dan agresif, yaitu menggandakan produksi. Di tahun 2007, mereka merilis 55 judul game dalam satu tahun. Itu artinya hampir satu game setiap minggu. Bukan sekedar banyak, tapi juga tetap menjaga kualitas. Game-game mereka tetap terlihat rapi, menarik, dan layak dimainkan. Sebuah kombinasi yang jarang bisa dicapai di industri ini. Strategi ini terbukti berhasil. Dengan kuantitas dan kualitas sekaligus, Gameloft berhasil menjangkau lebih banyak pemain di lebih banyak jenis perangkat. Setiap judul mungkin bukan yang paling top di masanya, tapi secara keseluruhan mereka menang telak dalam hal volume penjualan. Sebaliknya, EA Mobile yang waktu itu masih berfokus pada pengembangan game premium hanya merilis 13 game di tahun yang sama. Meskipun beberapa judul mereka sukses besar secara individu, secara total mereka kalah jauh dalam hal distribusi dan menembus pasar. Gameloft dengan pendekatan banyak dan merata mampu menghasilkan pendapatan lebih besar secara keseluruhan. EA mungkin punya nama besar, tapi di dunia mobile saat itu, Gameloft adalah monster yang sebenarnya. Mereka tidak hanya bertahan, mereka menang dalam salah satu pertarungan paling sengit di era awal game mobile. Belum puas hanya menang jumlah, Gameloft punya satu lagi senjata rahasia, yaitu kerjasama lisensi dengan brand-brand besar. Mereka berhasil mendapatkan hak resmi untuk menghadirkan judul-judul populer ke dalam bentuk game mobile. Bayangkan di tangan Gameloft, kalian bisa memainkan Assassin's Creed, Spider-Man, Mission Impossible, Fast and Furious, dan bahkan The Dark Knight Rises langsung dari HP jadul kalian. Ini bukan game KW atau tiruan, ini game resmi dengan logo dan karakter aslinya. Dan ketika Apple merilis iPhone di tahun 2007, dunia mobile gaming berubah lagi. Game-game mulai dijual lewat App Store dengan harga premium rata-rata $10 per judul. Bagi banyak developer, ini adalah kesempatan emas untuk meraih keuntungan. Tetapi Gameloft punya strategi berbeda. Mereka banting harga game mereka ke $0,99, jauh di bawah harga rata-rata. Strategi ini membuat para gamer bisa mendapatkan game berlisensi, berkualitas, tapi dengan harga yang sangat murah. Dalam waktu singkat, pada akhirnya Gameloft menguasai App Store dengan game-game mereka. Semua kerja keras dan strategi Gameloft akhirnya membuahkan hasil luar biasa. Di puncak kejayaannya, mereka berhasil memiliki 6.000 karyawan di 21 studio berbeda, dan mereka juga memiliki sekitar 166 juta pemain aktif di setiap bulannya. Bahkan pada tahun 2015, Gameloft berhasil meraih pendapatan sebesar $192 juta. Tapi di balik pendapatan yang besar tersebut, mulai muncul tanda-tanda keretakan. Game-game terbaru Gameloft meski secara teknis lebih canggih mulai kehilangan jiwanya yang dulu. Tidak lagi sepadat dan seikonik era Javanya. Banyak penggemar lama merasa kecewa. Game-game yang dulu punya karakter kuat dan gameplay unik kini terasa generik dan hanya mengejar pasar. Hasilnya bisa dilihat dalam beberapa tahun terakhir Gameloft mengalami penurunan pendapatan. Dari era HP Java yang sederhana hingga menguasai pasar mobile game, Gameloft telah menorehkan sejarah luar biasa dalam dunia game. Mereka adalah pionir, inovator, sekaligus legenda yang pernah mengisi masa kecil kita dengan kenangan tak terlupakan. Bagaimana dengan kalian? Game buatan Gameloft apa yang paling berkesan di ingatan kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu kenapa Nokia N-Gage bisa gagal, kalian bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini dan sampai jumpa beberapa saat lagi.